Password. Hai Scorpio, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain energi kalian di bulan November. Happy birthday Scorpio. Happy birthday Scorpio. Anyway, seperti biasa ini general reading, jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai. Jangan paksain untuk sesuai. Untuk cross watcher siapapun kalian yang sedang berurusan dengan Scorpio, kalian welcome untuk join karena energi kita suka ketukar, jadi sangat mungkin pesannya juga buat kalian. Dan jangan lupa, jangan hanya nonton sun sign kalian which is Scorpio, tapi nonton juga moon sign dan rising sign kalian, rising atau ascendant sign kalian, yang setiap orang pasti berbeda, nggak semuanya sama ya, jadi dicek aja. Dan gue selalu memulai dengan Lenormand, nggak selalu sih, tapi seringnya begitu, Lenormand, untuk melihat apa yang terjadi pada Scorpio di bulan November. Dengan 3 kartu aja kita lihat apa yang terjadi pada Scorpio di bulan November. 3 kartu aja please. Dadu, fish, snake, ouch. Under the deck, the owl. Jantung bacaan kalian, fish. Fokus kalian di bulan November ini adalah money, money, money. It's always about money. Uang, 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 uang. Kalian mungkin lagi gambling ya, dan dengan segala kesempatan yang mungkin ada ya, semua pilihan yang ada, kalian gambling, kalian berjudi dengan probabilitas. Snake snake ini ya, snake ini bisa jadi sifatnya transformatif ya, atau perubahan, karena mungkin kalian lagi sedang mengalami perubahan ya, atau masa transisi perubahan itu, karena snake, ular itu selalu berganti kulit ya, perubahan, transformasi. Atau ini bisa juga yang sifatnya agak-agak licik ya, manipulatif, controlling. Jadi kalian coba untuk bermain dengan skala probabilitas dan kemampuan kalian dalam menyiasati dalam masa transisi kalian untuk memperolehkan yang namanya kemujuran ya, atau pendapatan atau penghasilan. Itu fokus kalian di bulan November. Dan under the deck, the owl itu adalah pembawa pesan dari dimensi yang berbeda. Dia binatang malam ya, binatang malam. Dia hidupnya di malam. Dia pembawa pesan dari dimensi-dimensi yang lain atau dari dunia spiritual. Jadi kalian diminta untuk mendengarkan pesan-pesan yang dihadirkan oleh alam itu sendiri untuk stabilitas kalian sendiri dan kemapanan kalian sendiri, dan peraturan-peraturan yang memang berlaku. Oke, Scorp, itu fokus kalian di bulan November. Kita langsung aja ke Lucky Tarot. Seperti biasa, 12 kartu untuk melihat pergeseran planet yang ada di bulan November ini. Khususnya highlightsnya adalah gerhana bulan di Taurus. Dampaknya apa sih buat Scorpio? Itu posisi kalian ya, Taurus. Dan Scorpio, di Scorpio itu ada South Nodes, North Nodes ada di Taurus, dimana Taurus juga ada
Uranus dan juga Uranus, North Node, sama apa satu lagi nggak? Ya sekarang lagi nggak keingetan. Ntar juga keluar. Anyway, langsung aja ya. Apa dampak segala pergeseran planet yang ada di bulan November untuk Scorpio dalam segala aspek kehidupan di bulan November ini? Dampaknya apa untuk Scorpio? The Hierophant. The Emperor. The Chariot. The Hangman. The Devil. The Magician. The Hermit. The Sun. The Star. Death. High Priestess. Temperance. Under the deck, the Fool. Oke. Event pertama dalam astrologi itu adalah gerhana bulan di Taurus, ya, lunar eclipse di Taurus tanggal 8. Well, terakhir tanggal 30 Oktober, ya, sebelum kita masuk ke Halloween atau sebelum meninggalkan Oktober, ke Mars, ya, Mars retrograde secara official di Gemini. Okay. Dan tanggal 1 November itu All Saints, portalnya, ya, portalnya dari semua malaikat, nah, spirit, ya. Anyway, gerhana bulan di Taurus buat Scorpio itu ada di rumah ketujuh, yang mana relationship, either personal atau profesional, ya, itu semua cuma label. Bahkan relationship dengan diri kita sendiri bagaimana? Kalian dapat The Hermit. Kalian lagi menyendiri, kalian lagi mengisolasi, kalian lagi lebih suka sifatnya menarik diri, ya, untuk lebih introspeksi, ya, menganalisa diri ke dalam diri untuk mencari jawaban, ya. Itu The Hermit itu energi Virgo, by the way. Jadi gerhana bulan itu karena kemarin kan kita di akhir bulan Oktober, ya, itu ada tilem untuk bahasa untuk orang Bali, ya, atau new moon di Scorpio, ya, yang mana gerhana matahari, solar eclipse, ya, di Scorpio, ya kan. Nah ini gerhana ini, ya, itu kan dampaknya buat 6 bulan ke depan, ya, 6 bulan ke depan, yang mana gerhana ini adalah untuk menyelesaikan karma, lebih tepatnya, ya, kita sadari atau kita tidak sadari, ya. Yang jelas gerhana ini energinya memang untuk menyelesaikan karma-karma, melepaskan karma-karma, ya, mengakhiri whatever lah. Nah, buat kalian itu
kalian mencoba mencermati ya. Di rumahnya Virgo kalian dapat High Priestess karena ini The Hermit kan energi Virgo ya. Di rumahnya Virgo kalian dapat High Priestess, ini energi Pisces. Kalian lagi mencermati lingkungan sekitar kalian, termasuk harapan-harapan kalian, apa yang kalian harapkan dari sekitar kalian, dan apa yang kalian ingin kembangkan ya, aspirasi kalian terhadap lingkungan sekitar kalian ya. Kalian mencoba mencermati itu, entah itu baik entah itu buruk ya, kalian sedang mempelajari dalam diam ya. Mencoba untuk mencermati, mengamati ya. Bahkan sisi emosional kalian sendiri ya, ini energi Pisces. Yang mungkin kalian di sini lagi masa transisi ya, setelah meninggalkan lingkungan yang lama ya, atau kalian sekarang sudah berada di lingkungan yang baru, kalian mencoba untuk mencermati itu karena di rumahnya Pisces itu sendiri ya, karena ini energi Pisces, di rumahnya Pisces itu sendiri ada the devil ya. Atau kalian merasa ini kalian adalah zona nyaman kalian ya. Zona nyaman kalian, kreativitas kalian ya, karena ini di rumah kelima. The devil itu adalah zona nyaman, lebih tepatnya. Ini di rumahnya Pisces ada the devil. Entah itu anak-anak, bisa jadi yang buat kalian nyaman ya. Entah itu kreativitas kalian yang membuat kalian nyaman, atau bagaimana kalian mengekspresikan diri, atau bagaimana kalian having fun, itu kalian merasa nyaman. Hati-hati dengan zona nyaman kalian, intinya itu ya. Karena di rumahnya Pisces itu ada Neptune juga, dan ada Jupiter yang kembali retrograde ya. Jupiter masih retrograde, dia kembali ke Pisces, meninggalkan Aries ya. Nah, Jupiter retrograde itu kan kembali ke fokus ke dalam diri kita ya, internal ya. Jadi kalian juga mencoba mencermati itu, bagaimana kalian menjalin hubungan dengan diri kalian sendiri ya. Itu terpancarkan, maksudnya tercerminkan bagaimana kalian juga membangun relationship dengan orang lain, termasuk entah itu personal ataupun profesional ya. Jadi kalian diminta untuk mencermati itu ke dalam ya. Entah itu dari sisi bagaimana kalian having fun, atau bagaimana kalian mengekspresikan diri, atau tentang anak-anak kalian, tentang jiwa kekanak-kanakan kalian, atau ya, kreativitas kalian ya. Dan the devil ini energinya Capricorn. Di rumahnya Capricorn, itu di rumah ketiga buat kalian. Di rumahnya Capricorn, itu kalian dapat the Chariot. Kalian akan mampu mengendalikan persepsi kalian, mindset kalian, bagaimana kalian berkomunikasi ya. Kita semua punya sisi baik dan buruk ya. Bagaimana kita mengendalikan itu semua, menghadirkan keharmonisan dari dalam diri kita sendiri, sehingga kita mampu mencapai kemenangan ya. Kemenangan itu di saat kita sudah mampu mengendalikan diri antara sisi baik dan sisi buruk kita ya. Di situ kita bisa moving forward ya. Moving on. Kalau kalian sudah bisa mengendalikan itu, mengendalikan sisi gelap dan sisi terang dari dalam diri kalian sendiri ya, kalian juga lebih bisa memilah-milah mana yang sejatinya kalian, mana yang bukan.
mana yang gue gini. Iya, gue tahu gue diajarin begini, tapi gue nggak gini. Yang gue tuh, yang beneran gue tuh gini gitu. Jadi setelah mengetahui, ya, kalian juga bisa memilah-milah itu, mana yang gue, mana yang bukan, mana yang ini cuma ajaran, mana yang bukan. Dan itu di rumah ini kan ini energinya Cancer ya. Di rumahnya Cancer, yang mana oposisinya Capricorn, ya, kalian dapat the star. Kalian akan mewujudkan impian-impian kalian atau harapan-harapan kalian akan terrealisasi jika kalian mampu memilah-milah, ya, mana yang sejatinya kalian dan mana yang bukan, dan kalian bisa membersihkan energi kalian dari yang bukan kalian sehingga semesta menyelaras dengan impian-impian dari sejatinya diri kalian sendiri. Gitu maksudnya dengan kartu the stars ini ya. Nah, the star ini energinya Aquarius. The star ini ada di rumah ke-9. Ini tentang relokasi, pindah, tentang travel, tentang perbedaan budaya, agama, latar belakang, filosofi, ya, tentang higher learning, tentang foreign, segala sesuatu yang sifatnya asing atau abroad, ya, luar negeri. Jadi pemahaman kalian, filosofi kalian selama ini yang kalian yakini itu sudah cukupkah gitu? Itu benar-benar diri kalian gak sih, sejatinya kalian gak sih gitu. Ya kan? Dengan segala perbedaan yang kalian alami hingga saat ini, dari kecil hingga saat ini, ya kan, mana yang bukan, mana yang bukan kalian, mana yang benar-benar kalian. Karena ini energi Aquarius ya. Rumahnya Aquarius itu di rumah keempat, di rumah home, family, tradisi, ya, juga leluhur, rumah tangga, fondasi. Yang mana di rumahnya Aquarius itu ada Saturn yang bukan baru saja, yang udah kembali direct ya, direct. Udah selesai itu retrograde-nya ya. Saturn itu adalah yang menciptakan peraturan-peraturan, segala hal yang menciptakan kebijakan-kebijakan di dunia. Dia menciptakan batasan-batasan itu, sehingga kita harus bertanggung jawab, disiplin, dewasa. Di rumah keempat itu, di rumahnya Aquarius, kalian dapat The Hangman, sesuatu yang sudah berakhir tapi belum kalian akhiri. Kalian mencoba menunda atau membeli waktu, sehingga akan ada pengorbanan yang mana adalah pengkhianatan pada diri sendiri. Ini energi Pisces, balik lagi ke the devil, yaitu zona nyaman kalian sendiri. Yang kalian harus akhiri. Entah itu rumah tangga kalian yang mungkin sudah berakhir tapi kalian tidak mau akhiri. Entah itu tentang jiwa kekanak-kanakan kalian, ya, yang mana kalian dituntut untuk menjadi lebih dewasa, ya. Atau kalian merasa menjadi lebih kreatif di rumah, ya. Jadi malah ketergantungan pada orang tua. Nilai-nilai tradisi yang malah mengikat kalian, right? Okay. Itu semua menjelaskan dampak gerhana bulan di Taurus buat Scorpio, yang prosesnya itu sampai 6 bulan ke depan, ya, 6 bulan ke depan. Nanti kita lihat perdalam lagi dengan prediksi 2023, ya kan. Nah, dimana di 2023 nanti Saturnnya pindah ke Pisces, Plutonya pindah ke Aquarius, ya, itu lebih seru lagi,
karena Pluto dan Saturn ya. Pluto itu planet terluar ya, planet terluar yang geraknya lambat banget. Jadi dia pindah sign, pindah zodiak itu akan dan akan berdurasi lama juga ya. Sedangkan Saturn kita kemarin selama 2020 ya sudah bisa merasakan ya Saturn di Aquarius rasanya kayak mana. Oke. Itu Saturn di Aquarius pandemi ya, kayak gimana. Nanti pindah ke Pisces dia. Jadi kita lihat nanti ya untuk prediksi 2023 ya, buat Scorpio. Anyway, lanjut kita tanggal 16 Venus meninggalkan Scorpio masuk Sagittarius. Kalau selama ini kalian mencoba untuk healing, mencoba untuk membiarkan berproses, proses healing kalian itu, mencoba untuk menanggalkan hal-hal yang mencoba untuk mengenali alam bawah sadar kalian, hal-hal yang sifatnya kalian lakukan itu secara otomatis gitu ya. Kalian mencoba untuk melepaskan itu, mengenali dan melepaskan kebiasaan-kebiasaan dari alam bawah sadar kalian. Karena Venus itu bicara tentang money, value, relationship, dan harmoni ya. Semua hal yang menyangkut itu dalam alam bawah sadar kalian, dan kalian mencoba untuk healing dari hal-hal itu ya. Dengan Venus tanggal 16 masuk ke Sagittarius ya, di rumah Sagittarius maaf ya, di rumah Sagittarius kalian dapat The Emperor. Kalau kalian selama ini mencoba untuk mengenali ya, keterikatan kalian, komitmen kalian sendiri atas citra diri kalian ya, bagaimana kalian ingin dilihat oleh orang lain ya, akan komitmen kalian, kepatuhan kalian. Dengan Venus masuk ke Sagittarius, kalian akan lebih mengambil sikap, bukan lagi berdasarkan pencitraan tentang bagaimana orang lain menilai kalian. Komitmen itu akan lebih pada diri kalian sendiri untuk mengambil sikap dan untuk mempunyai dan menentukan nasib kalian sendiri dengan energi The Emperor. Karena value itu kalian sendiri yang menentukan bagaimana kalian mengapresiasi diri kalian sendiri kan gitu. Ini energi Aries. Di rumahnya Aries ada The Magician. Kalian sanggup merealisasikan dalam keseharian kalian ya, apapun yang kalian impikan untuk menjadi nyata. Ini energi Merkuri ya. Merkuri tanggal 17 itu masuk Sagittarius juga, meninggalkan Scorpio. Ini di rumahnya Scorpio. It's all about tradisi, about komitmen, kepatuhan, nilai ya, yang kalian yakini selama ini tentang bagaimana seharusnya menjadi ya kan. Padahal nggak ada loh kata yang seharusnya. Keharusan itu nggak ada. Kalau kita bisa yakin pada diri kita sendiri, karena seharusnya itu biasanya yang menentukan adalah orang lain, bukan diri kita. Coba deh, di saat kita ngomong nih sendiri, seharusnya kan gue gini, harusnya kan gue gini, itu alam bawah sadar loh yang ngomong, dari kebiasaan-kebiasaan yang terbentuk.
dan kita membiarkan orang lain membentuk alam bawah sadar kita. Alright, Merkuri masuk ke Sagittarius, balik lagi ke sini. Ya. Kalian tahu bagaimana harus bersikap untuk lebih menghargai diri kalian sendiri. Dan ya, tanggal 22 matahari pun masuk ke Sagittarius. You are the damn emperor. Kalian adalah the emperor itu sendiri. Gue punya value itu gue yang menetapkan, dan peraturan itu hanya gue yang bikin berdasarkan siapa gue. Cakep. The Magician. Ya. Tanggal 23 New Moon di Sagittarius. Kurang apa lagi coba? Sagittarius season buat kalian is all about value. Ini semua tentang value yang kalian ingin ciptakan. Ya. Dan tanggal 23 itu juga Jupiter direct di Pisces. Dari yang tadinya kita fokusnya kayak internal, ya. Di saat Jupiter direct, kalian sudah harus bisa mengerti, paham bagaimana kalian mampu melampaui batasan-batasan diri kalian sendiri untuk mencapai melampaui kecemasan kalian, melampaui ketakutan, kekhawatiran kalian sendiri untuk mendapatkan atau merealisasikan impian kalian menjadi nyata. Right? Don't scare the devil. Jangan takut sama setan. Setan itu hanya mindset kita sendiri akan ketakutan itu sendiri, kekhawatiran itu sendiri. Hey. Alam bawah sadar kalian, the Fool. Kalian siap menanggung apapun itu resiko yang tidak tampak, yang tidak kalian ketahui, ya, untuk memulai sesuatu yang baru. Because you are the magician and you are the emperor. Ya nggak sih? Jangan takut apapun penilaian orang lain. Oke, langsung kita ke Mystical Shaman. Ya, Mystical Shaman untuk melihat saran dan petunjuk untuk Scorpio di bulan November. Satu kartu aja please. Wind. Ada angin perubahan. Ada angin perubahan. Yang perlu kalian sadari adalah berkecamuknya pikiran kalian sendiri tentang perubahan itu. Ya. Oke, udah segitu aja. Semoga resonate dan berguna. Kalau iya jangan lupa untuk like, comment, and share.